seorang laki-laki berusia 7 tahun dibawa ke unit gawat darurat atau UGD karena mengalami kejang hebat selama 30 menit saat sedang tidur. Sebelumnya pasien sempat berobat ke UGD 2 bulan lalu karena keluhan sakit kepala, namun saat itu tekanan darahnya masih dianggap stabil dan diperbolehkan pulang. Pada kunjungan kali ini, dokter menemukan bahwa pasien mengalami hipertensi emergensi di mana tekanan darahnya sangat tinggi mencapai 182/132 mmHg. Tekanan darah yang ekstrim ini menyebabkan gangguan pada otak yang memicu kejang tersebut. 2 bulan sebelum masuk IGD, pasien sempat mengeluh sakit kepala dan dibawa ke UGD untuk pemeriksaan. Pada saat itu, tekanan darah pasien masih dianggap stabil atau belum menunjukkan kondisi gawat, sehingga pasien diperbolehkan pulang. Setelah pulang, keluhan sakit kepala kemungkinan masih berlanjut, namun belum teridentifikasi sebagai tanda awal hipertensi. Pada hari kejadian, saat pasien sedang tidur, tiba-tiba mengalami kejang hebat. Kejang berlangsung selama kurang lebih 30 menit, sehingga keluarga segera membawa pasien kembali ke UGD. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan tekanan darah sangat tinggi yaitu 182/132 mmHg. Dokter menegaskan kondisi hipertensi emergensi di mana tekanan darah yang sangat tinggi telah menyebabkan gangguan pada otak atau ensefalopati hipertensi, gangguan pada otak inilah yang kemudian memicu terjadinya kejang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari rekan saya yaitu identifikasi masalah klinis pada kasus yang sudah kelompok saya bahas, yaitu di keluhan utamanya itu ada kejang hebat selama kurang lebih 30 menit saat tidur, dan tanda dan gejala pentingnya itu ada tekanan darah yang sangat tinggi, yaitu 182/132 mm/kg, kejang lama, akibat status epileptikusnya, lalu riwayat sakit kepala sebelumnya dan juga gangguan neurologis akibat hipertensi. Dan status pada kondisi ini yaitu emergensi. Terus alasannya karena tekanan darahnya itu lebih dari 180/120 mm/kg. Karena yang seperti yang kita tahu bahwa normalnya itu ada di 120/90. Lalu ada kerusakan organ target otak, lalu menyebabkan kekejang. Lalu juga alasannya berisiko fatal jika tidak ditangani lebih lanjut oleh tim kesehatan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu di diagnosis dan diagnosis banding. Nah, di sini teman-teman sudah tahu kan diagnosis itu apa dan diagnosis perbedaan dari diagnosis banding juga itu apa sih? Nah, kalau di diagnosis banding itu yaitu proses sistematis di mana dokter membedakan penyakit tertentu dari berbagai kemungkinan penyakit lain yang memiliki gejala serupa. Nah, lalu diagnosis utamanya di kasus ini yaitu posterior reversible encephalopathy syndrome atau bisa disebut dengan PRES akibat hipertensi emergensi eh, kekurangan kesadaran di kasus ini gitu ya, terutama di anak ini. Lalu alasannya itu ada kejang lama akibat lebih dari 30 menit dan tekanan darah itu sangat tinggi dan juga riwayat sakit kepala yang menunjukkan keterlibatan otak akibat hipertensi berat. Lalu di diagnosis banding itu ada status epileptikus, yaitu alasan pertimbangannya itu karena kejang kurang lebih 30 menit dan juga alasan dieliminasinya itu hanya manifestasi bukan menyebab ada pemicu jelas yaitu hipertensi. Lalu diagnosis banding selanjutnya itu meningoencephalitis. Alasan dipertimbangannya juga karena kejang dan juga gangguan kesadaran. Alasan dieliminasi juga tidak ada tanda infeksi, terutama pada demam dan kaku kuduk. Lalu diagnosis banding selanjutnya ada kejang demam kompleks, kejang lama pada anak, alasan pertimbangannya dan juga alasan dieliminasinya karena tidak ada demam usia lebih dari 5 tahun. Yang terakhir diagnosis bandingnya itu adalah tumor otak. Alasan pertimbangannya karena sakit kepala dan juga kejang, alasan dieliminasinya juga karena biasanya kronis, tidak menjelaskan hipertensi ekstrim, seperti itu. Selanjutnya akan diperjelas oleh rekan saya. Terima kasih. Interpretasi data klinis. Menurut data klinis, riwayat sakit kepala selama 2 bulan sebelumnya, lalu tekanan darah saat ini 182/132 mmHg.
mengalami kejang berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Terjadi pada pasien sedang tidur. Hasil MRI otak ditemukan bengkak di area belakang otak. Interpretasi, kejang lebih dari 5 menit menunjukkan status epileptikus. Tekanan darah sangat tinggi, menunjukkan hipertensi emergensi. Adanya gangguan neurologis atau kejang menandakan kerusakan organ target yaitu otak. Kondisi ini mengarah pada ensefalopati hipertensif. Semuanya bermula ketika seseorang mengalami hipertensi akut berat atau kondisi pemicu lainnya seperti eklamsia dan gagal ginjal. Kondisi ini memaksa pembuluh darah bekerja terlalu keras sehingga akhirnya terjadi gagal autoregulasi pembuluh darah otak. Karena kendali otomatis ini hilang, darah membanjiri otak secara berlebihan atau hiperfungsi cerebral, yang kemudian merusak dinding pembuluh darah atau disfungsi endotel, dan membuat pertahanan otak atau blood-brain barrier bocor. Kebocoran inilah menyebabkan cairan keluar ke jaringan otak dan menimbulkan pembengkakan yang disebut edema vasogenik, khususnya di area posterior. Di titik inilah pasien didiagnosa mengalami PRES atau posterior reservable encephalopathy syndrome. Akibatnya, tekanan di dalam kepala meningkat atau terjadinya peningkatan tekanan intrakranial yang mengganggu fungsi otak secara keseluruhan atau encephalopathy hipertensif dan mengiritasi sel-sel saraf di korteks cerebri. Sehingga dampak akhirnya, pasien akan mengalami komplikasi serius berupa kejang, penurunan kesadaran, hingga gangguan visual. Pada slide ini menjelaskan terapi farmakologi yang diberikan kepada pasien. Terapi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama ada anti kejang dan anti hipertensi. Nah, pertama untuk mengatasi kejang akut. Obat lini pertama adalah diazepam. Nah, diazepam ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas GABA, yaitu neurotransmitter yang menghambat aktivitas saraf sehingga kejang bisa cepat terkontrol. Namun penggunaan diazepam perlu pemantauan karena memiliki risiko depresi napas terutama pada anak. Jika kejang belum berhenti atau diazepam kurang efektif, maka dapat diberikan midazolam. Nah, obat ini bekerja meningkatkan GABA, tetapi onset kerjanya lebih cepat sehingga sering digunakan pada kondisi kejang yang masih berlangsung. Tetap perlu dilakukan monitoring pernapasan juga. Selanjutnya, untuk mencegah kejang berulang digunakan levetiracetam. Obat ini bekerja pada reseptor SP2A, yaitu di otak, sehingga membantu menstabilkan aktivitas neuron. Keunggulan relatif aman dan dosisnya disesuaikan juga dengan berat badan pasien. Bagian kedua adalah terapi antihipertensi. Karena penyebab utamanya adalah kondisi tekanan darah yang sangat tinggi, obat yang dapat digunakan adalah obat hydralazine, yaitu vasodilator yang bekerja melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah cepat turun. Namun perlu diperhatikan risiko hipotensinya jika menurunnya terlalu cepat. Selain itu bisa digunakan labelatol. Nah, obat ini golongan alfa dan beta blocker yang membantu mengontrol tekanan darah secara lebih stabil serta menurunkan heart rate dan tekanan darah. Jadi alur terapinya adalah kejang dikontrol terlebih dahulu dengan benzodiazepin, kemudian dilakukan pencegahan kejang ulang, dan setelah itu penyebab utamanya itu hipertensi harus segera diatasi. Pada slide ini menjelaskan tentang drug related problem DRP1, yaitu keterlambatan terapi antihipertensi sebelumnya yang masalahnya ada pada kunjungan sebelumnya. Sakit kepala pasien ini tidak ditangani dengan optimal. Terus kemungkinan hipertensi sudah ada tetapi tidak terdeteksi atau tidak diobati. Risikonya yang pertama ada progresi menjadi hipertensi emergensi, yang kedua ada kerusakan organ, otaknya menjadi kejang. Nah, ada rekomendasinya yaitu lakukan monitoring tekanan darah secara rutin pada anak, terus edukasi tenaga kesehatan untuk tidak mengabaikan keluhan sakit kepala pada anak. Jika dicurigai hipertensi, lakukan evaluasi lanjutan seperti fungsi ginjalnya bagaimana, jantungnya bagaimana,
bagaimana, dan lain-lainnya. Terus ada DRP yang kedua. Nah, pemilihan dan penggunaan obat antihipertensi pada kondisi emergensi. Masalahnya ada pada hipertensi emergensi, tidak semua obat ini antihipertensi boleh digunakan. Terus penurunan tekanan darahnya terlalu cepat bisa menyebabkan yang pertama ada iskemia otak, terus yang kedua ada stroke. Nah, ada rekomendasinya. Yang pertama menggunakan obat 4 kerja cepat dan terkontrol seperti nicardipine sama labetalol. Rekomendasi targetnya yaitu menurunkan tekanan darah bertahap dari 255% dalam 1-2 jam pertama. Terus hindari juga penurunan drastis dan obat oral di fase akut. Baiklah, di sini ada monitoring dan edukasi. Monitoring, seperti kita harus memantau tekanan darahnya, pastikan tekanan darahnya itu turun secara bertahap dan tidak terlalu cepat. Lalu kita juga harus monitoring kejang, seperti memperhatikan frekuensinya, durasinya, kesadaran pasien. Selanjutnya ada status neurologis, yaitu kita harus juga mencatat dan memantau respon, orientasi, dan tanda pemburukan. Lalu juga ada efek samping obat, seperti hipotensi dari nicardipine atau labetalol. Lalu ini depresi nafas dari diazepam. Selanjutnya ada edukasi, minum obat teratur sesuai anjuran, kenali tanda bahaya seperti kejang ulang, sakit kepala berat, penurunan kesadaran, kontrol rutin tekanan darah, hindari menghentikan obat tanpa konsultasi. Baik, di sini ada kesimpulannya. Kasus anak usia 7 tahun dengan kejang lama disertai tekanan darah sangat tinggi mengarah pada diagnosis posterior reversible encephalopathy syndrome atau PRES. Akibat hipertensi emergensi, kondisi ini merupakan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat karena melibatkan gangguan pada otak. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya penanganan hipertensi kejang sehingga diperlukan terapi yang tepat seperti penggunaan antihipertensi, intravena dan anti kejang, disertai monitoring ketat. Peran tenaga farmasian penting dan memastikan pemilihan obat yang sesuai, pemantauan efek terapi, serta edukasi pada keluarga. Dengan pelaksanaan yang tepat dan terkontrol, kondisi ini bersifat reversibel dan kondisi komplikasi dapat diminimalkan. Sekian dari saya.